Jadi satu otomatis. kesatuan kayak, ini ya, kayak jari-jari sama ini lengan itu nggak Iya bisa dipisahin. Ngaji, silat, sholat, itu iya. dia. Soalnya dulu saya pernah ini Bang, kan Hmm. sempet belajar silat Bang, mondok Wah, kan. tes apa ya? Beksi, kebetulan beksi Oh, Bang. tes sampai sekarang nggak? Aduh, iya, dites. Jadi pada saat itu yang ngajarin saya beksi tuh bilang begini Bang, katanya, "Yang namanya anak laki apalagi orang Betawi kudu bisa main pukulan sama ngaji," Iya, katanya gitu. Iya, iya begitu, benar. Berarti emang itu udah tradisi yang dirawat sama masyarakat Iya. Betawi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat literasi, kembali lagi bersama kami di episode Litsan. Kali ini kita ditemani oleh dua tokoh budayawan Betawi. Itu Bapak Yahya Andi Saputra dan Bapak Imbong Hasbuloh. Terima kasih Bapak udah berkenan hadir buat ngobrol-ngobrol terkait literasi santai keagamaan. Ya. Eh karena Bapak ini budayawan Betawi ya Pak? Mungkin Abang aja panggilnya, Abang, oh jangan biar bapak. Betawi ya? Bapak seolah-olah kongkong banget ya, kita udah muka begini jadi kayaknya kongkong banget jadi abang gitu ya. Siap Abang, oke. Iya, mhm, Jadi gini Bang, ya, mungkin di awal kita berangkat dari LKB dulu. ya, Kebetulan kan Abang berdua ini dari LKB, ya. ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, Bang, LKB itu apa? Jadi Pak lagi. Ya, Bang Imong, Udah, dimulai silakan. LKB itu kan L-nya lembaga, K-nya kebudayaan, B-nya Betawi. Jadi LKB itu Lembaga Kebudayaan Betawi. Dia ini lembaga yang umurnya udah, lebih dari, 60 tahun ya, udah Oh lebih iya, 60 tahun karena dia, eee, dibicarakan, mulai ya. dibicarakan tuh tahun, 73-an ya? Belum belum berarti 73 belum 60 dong ya? Belum 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 ya? belum. Masih kurang ya? Sudah Ya lebih. tapi sudah 50 tahunan ya, sudah 50 Iya. tahunan. Jadi tahun 76 itu pemerintah, akademisi, kemudian masyarakat Betawi itu ada budayawan, ada seniman, ada tokoh masyarakat, ada Mmm, tokoh agama, dikumpulkan oleh pemerintah iya. dalam satu kegiatan yang namanya itu Pralokakarya Kebudayaan Betawi. Oh iya. Itu pada tahun 1976. Mmm. Nah, karena hasil obrolan orang-orang pinter itu, orang-orang sekolahan, orang-orang pemerintahan, budayawan, maka mereka memikirkan ini Betawi ini, siapa yang khususnya kebudayaan Betawi ini siapa yang ngerawatin, siapa yang ngurus, Oh karena nggak ada iya. yang ngurus saat itu. Maka hasil dari rembukan Pralokakarya itu ada satu rekomendasi bahwa ini kebudayaan Betawi, orang Betawi sebagai penduduk inti dari kota Jakarta itu harus ada yang merawat. Oke Maka oke. rekomendasi itu mendirikan namanya Lembaga Kebudayaan Betawi. Mmm. Maka sejak saat itu kemudian, terus-menerus dilakukan apa, perbaikan-perbaikan, misi, visi, dan segala macam, maka dia resmi, ditetapkan sebagai lembaga karena, sudah mempunyai akta notaris. Oke. Sesudah akta notaris maka Mhm. Bapak Gubernur menekan, Iya. Mengukuhkan. mengukuhkan pengurusan itu yang mengurus kebudayaan Betawi secara umum dan seluruh di wilayah kebudayaan Betawi. Jadi begitu Oke. kira-kira. Oh, iya iya. Nah, oke, kalau kita kaitkan dengan literasi keagamaan ya, Pak, Ya. kan tokoh tokoh agama dari Betawi banyak banget ya, Pak. Ya, Iya. alhamdulillah. Nah, mungkin bisa dijelasin nggak, Pak? Maksudnya sedikit dijelasin gitu, orang dulu tuh Betawi kalau ngaji tuh kayak gimana gitu, Pak? Atau apalagi khususnya untuk tafsiran Quran ya? Iya, bentar bentar. Gue jadi batuk. Bentar dulu ya. Hah? Apa tuh? Bengek deh. Oh iya, Gitu lagi. itu Ini nggak pakai AC jadi debu. dalam Ya diulang lagi iya, entar kan bisa dipotong ya. oh iya. Sorry. Ah, Ya, ulang lagi ya tadi ya. Yang udah kedua aja ya tadi iya masih yang nyambung kan kedua. ya? Nggak usah, yang Bisa ya? kedua, iya.
Yuk, yuk. Eee, Sorry. banyak tokoh ya, tokoh agama itu yang lahir dari Betawi gitu, Ya. Pak. Mungkin bisa diceritakan sedikit gitu, Pak, bagaimana kira-kira orang-orang Betawi dulu gitu dalam menyebarkan literasi keagamaan itu seperti apa gitu? Yang pertama-tama institusi untuk edukasi masyarakat itu adalah guru yang datang dari rumah ke rumah. Iya. Oh, Tuh. ya. Jadi saya ingat betul ini ya pada masa saya ya itu Mhm. tahun-tahun 70-an itu kan jadi ada guru yang disebut mu'alim itu atau yang sekarang disebut dengan ustadz mu'alim orang yang Iya. alim itu dia udah kalau mu'alim kan dia menguasai ilmu fikih, ilmu Iya. tafsir, ilmu tauhid kayak gitu ya. Dan dia tuh pertama-tama keliling dari kampung ke kampung. Oh, rumah Dia ke rumah. mengajarkan membaca, mentahsin Al-Quran, kemudian mengajarkan istinja, Oh, ya. mengajarkan cara baca surat pendek, yang kan disebut surat pendek Iya, tuh. surat Kalau pendek. surah kita nggak mengenal surah Al-Ikhlas dulu di kampung, kita kenalnya surah Qul Puluh. Jadi diajarin Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Ahad. Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Dan itu kalau kita ilmu tentang keesaan Tuhan itu mereka ambil itu gurunya ya, ya salah satu guru yang lari kampung ke kampung itu di kampung saya itu Ya. namanya Guru Ishak Tua. Karena di Ishak kampung Tua. saya itu ada satu Kiai Ishak yang lebih Iya. muda, satu guru Kiai Mualim Ishak Tua. Nah, Oh, dia itu yang mengajarkan, dia bawa tuh buku yang ditulis pada pertengahan abad 19 yang ditulis oleh Allahyarham Habib Usman bin Yahya. Salah satu kitab yang ditulis Habib Usman bin Yahya itu yang sangat terkenal di masyarakat Betawi itu salah satunya Sifat 20. Ya. 20. Maka diajarkan itu tentang keesaan Tuhan. Diajarkan wujud artinya ada, maka mustahil dia tiada. Gitu kan. Dia Oh, iya, baca iya, iya. begitu. Terus kemudian mana dia dalilnya? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardo wa ma bainahuma dan seterusnya diajarin begitu. Wah, ini jumlah maknawiyah, jumlah malaikat, jumlah nama-nama Tuhan semua diajarin. Istinja dimulai dari kita motongin kuku. Buku. Iya. Motongin kuku, kemudian cara bersihin hidung, cara ngenalin air tuh, air yang mustakmal, air yang nggak mustakmal dan segala macam, itu Iya. yang sah, yang apa, jadi semua diajarin. Kalau orang Oh, cebok iya, iya. seperti apa, jadi diajarin seperti itu. Ngeja juga an, in, un itu ya. Kalau Oh, kalau iya, iya. ayo anak-anak sini kumpul semua, an, in, un, Un. ban, bin, bun, tan, tin, tun, gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Berarti nanti itu ya cara ngejanya juga nanti beda tuh. Alif alif di atas A, ba di bawah B, A, oh, B gitu. Jadi iya, iya, memang iya. cara-cara model gitu. Dan itu semua terus ya, ketika dasar-dasar itu udah diajarin, maka nanti diajarin membaca qiraat Quran. Oh, Sudah iya, diajarin iya. qiraat Quran, maka nanti anak-anak diajarin bagaimana dia cara mengekspresikan membaca kitab Barzanji Wuludan. Wuludan. Abtadiul imla bismizatil aliyah kan gitu. Iya, iya, iya. Nah, dan Tahu. atau inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama gitu dia terus dia diajarin seperti itu. Oke. Jadi dia tuh nah, baru sesudah itu ketika madrasah dibangun, masjid-masjid semakin banyak, langgar dulu sebelumnya langgar ya, langgar Iya. sebelum masjid, langgar, mutola banyak, maka dia datangnya hanya ke langgar. Dia datang Oh, ke masjid. iya, iya. Ya, disinilah dia ngumpulin orang, maka muncullah yang disebut dengan majelis taklim cara sekarang, Oh, begitu. Jadi dari iya, iya. individual, kemudian semakin banyak minat orang, maka kemudian orang itu orang-orang dikumpulkan. Jadi dia kalau dulu datang ke rumah kamu, ke rumah saya, ke rumah abang kita datang ke rumah dia, nanti dia udah satu punya tempat. Oke, setiap hari Jumat sore di sini tempatnya. Besok Oke. hari Rebo di sini tempatnya. Jadi itu ada majelis taklim seperti itu. Oh, Dan iya. diajarin semua tuh dasar-dasar agama. Dilanggar-langgar itu ya, Iya, Bang? dilanggar. Nah, itu kayak termasuk ngajarin silat juga nggak sih, Bang, itu? Otomatis ya, karena Oh, dulu itu terutama di pertengahan abad 19 tahun 1800-an ya. iya. Nah, 1830 itu kan memang
kondisi di sini di bawah tekanan penjajah. Mhm. Penjajah itu bekerja sama dengan para pemilik modal yang namanya tuan tanah. Iya. Tuan tanah itu kalau cara sekarang tuh mempekerjakan tukang pukul yang namanya centeng. Centeng-centeng Centeng. itu kemudian keliling ke kampung-kampung Heeh. untuk ambilin cukai, Oh, pajak. untuk pajak. Karena pajaknya begitu sangat kuat, saat ini maka muncul perlawanan-perlawanan. Oke. Pitung muncul di situ, Arie muncul di situ, Angri muncul di situ. Jadi memang ini kok penjajah begini-gini amat. Orang udah kurus, udah rakyat hartanya dirampas, maka memang kemudian muncul ilmu main pukulan. Iya. Nah, disebut main pukulan ya dalam bahasa Betawi. Silat itu main pukulan. Maka habis ngaji, kita kan maghrib Main nih, pukulan. maghrib nunggu isya, kita habis isya berjamaah, kemudian sesudah isya maka menunggu malam. Karena biasanya itu para PID, Politike Inlichtingdienst pada zaman Oh, iya itu, iya. polisi Hindia Belanda, itu kan dia keliling ke kampung-kampung. Mana ya kaum inlander ya yang melawan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda ya ditangkap. Makanya Menir-menir itu ya, Bay? mereka keluarin namanya Hasdai Artikelen ya zaman itu ya. Mhm. Undang-undang karet. Undang-undang karet. Jadi kalau ente udah dicap orang yang bersalah, mau salah mau enggak masuk Iya. bui gitu. Jadi Oke. maka kita samarkan, kita Iya. ngaji, maka sudah ngaji kita belajar main pukulan, belajar silat udah Iya. otomatis itu. Jadi satu Otomatis. kesatuan kayak, ini ya, kayak jari-jari sama ini lengan itu nggak Iya. bisa dipisahin. Ngaji, silat, sholat, itu Iya. dia. Soalnya dulu saya pernah ini, Bang, kan Hmm. sempet belajar silat, Bang, mondok Wah, kan. tes apa ya? Beksi, kebetulan beksi, Oh, Bang. tes kan sekarang nggak? Aduh, dites. Jadi pada saat itu yang ngajarin saya beksi tuh bilang begini, Bang, katanya yang namanya anak laki apalagi orang Betawi kudu bisa main pukulan sama ngaji, katanya gitu. Iya begitu. Berarti emang itu udah tradisi yang dirawat sama masyarakat Betawi. Iya, otomatis gitu kan, nanti bentuk-bentuk perlawanan itu kan nanti macam-macam. Bisa diekspresikan dalam bentuk seni pertunjukan, Iya. kalau kita bawain cerita pitung misalnya dalam cerita lenong Iya. itu ya, kita bawain cerita pitung, itu penonton sorak-sorak, wah orangnya ketika tuh Belanda-Belanda dikemplangin sama Oh, dikemplangin. sama si jago si pitung itu kan mereka banyak kalah kalau dalam ceritanya gitu. Iya. Meskipun pada kenyataannya si pitung itu ditembak sama Tuan Scott Henne pada 1893-an, jadi akhir abad 19 gitu. Oke. Jadi otomatis silat, sholat, dan silaturahmi itu sudah menjadi pokok daripada ajaran anak-anak Betawi dari dulu. Pongkolnya Iya, Betawi iya, ya. bongkotnya kalau orang kampung saya Bongkotnya. bilang bongkotnya, bebongkotnya. Nah, kebetulan juga kan ini, Bang, hari ini dilaksanakan uji layak Al-Qur'an terjemahan berbahasa Betawi. Ya. Kalau tadi Abang udah ngejelasin tuh, Bang, sejarahnya sampai Habib ada Habib Usman Habib bin Usman ya Yahya. kan, itu nulis kitab berbahasa Betawi gitu. Iya, namanya Jawi. Jawi. Jadi bahasa Jawi itu aksaranya aksara Arab, tapi Mhm. bahasanya Melayu Betawi. Melayu Betawi. Itu yang disebut kalau orang kampung bilang Arab gundul. Oh, Arab iya, gundul. Jadi tapi sebetulnya di dalam literasi sastra Iya. pada saat yang bersamaan, kalau Habib Usman bin Yahya itu menulis buku-buku pelajaran agama, Iya. yang si sastra ini ada namanya itu satu keluarga itu dia bekerja untuk itu namanya Muhammad Bakir. Muhammad Bakir itu menulis yang namanya manuskrip. Oh, iya. Hikayat-hikayat. Jadi hikayat Maharaja Garbang Jagat, hikayat Mas Merpati Perak, itu dia tulis, dia kasih sewa kepada orang yang menyewa itu bacain kepada orang-orang Gilandar yang mau mendengarkan gitu. Misalnya dulu yang suka dibawa diceritain itu misalnya cerita Tumenggung Al-Wazir. Itu kan itu dia tulis dalam Arab gundul. Tumenggung Al-Wazir itu terjadi peristiwa di akhir masa Kesultanan Jayakarta. Oke, berarti itu kisahnya kisah-kisah Betawi ya? Kisah-kisah Betawi. Jadi ada tokoh yang sangat dihormatin sama orang kampung, karena memang dia pintar dan pandai. Dia menguasai banyak ilmu, ya pekeh, ya tauhid,
Ya Iya. bahkan ilmu-ilmu kebal gitu yang di si Pitung belajar itu juga termasuk, dia menguasai itu. Nah ini keraton melihat, kok orang menghormat pada dia. Oh, Namanya, ya si Pitung itu, dia mhm, kok hormat sama ini. Sehingga keraton itu nggak berwibawa. Maka mmm, dipanggillah dia menghadap ke keraton, "Wahai," namanya Ki Alang, Ki panggilannya Alang. Ki Alang. Iya. Ki Alang itu kemudian dipanggil, "Oh kamu namanya Ki Alang?" "Saya Tuan." "Nah sekarang aku kasih tugas kepada engkau." "Ah siap Tuan." "Tugasnya apa?" Tugasnya ternyata dia Kemudian harus mengajar. oh, Siapa yang diajar? Dia harus mengajarkan si pangeran itu piara monyet. Jadi monyetnya harus diajari membaca kitab kuning. oke. Jadi kitab kuning, kalau kitab kuning kan dalam tradisi NU itu kan berarti kitab yang tebal-tebal, ada Duratun Iya, Nasihin, betul ada betul. Tafsir Jalalain dan macam-macam kira-kira seperti itu. Oke. Jadi itu ceritanya kira-kira begitu dan itu jenis perlawanan dari, sesuatu yang mapan Mhm, dilawan oleh masyarakat kita. Itu makanya oke. masyarakat senang dengerin itu gitu, oh Oh, iya gitu. iya. Berarti emang maksudnya ada Al-Qur'an terjemahan bahasa Betawi karena emang sebelumnya ulama-ulama Betawi juga udah menulis dengan bahasa Iya, Betawi, dia Bang? menyampaikan dalam bahasa Melayu Betawi Mmm, gitu ya. Jadi yang dimulai dengan syahdan, maka kata tukang cerita, dia jadi ngomongnya begitu. Jadi oke. kalau saya boleh kata begitu. Jadi maka semua itu Quran-Quran itu dulu kalau ulama-ulama kita berpidato di tengah, ratusan jamaahnya, maka dia sampaikan, dengan cara yang cair, cara Mmm, yang orang-orang girang. Jadi bukan, wah, ketakutan. Kita bisa lihat contohnya kalau kita dengerin, ceramah Allahyarham yang sudah meninggal itu kan misalnya, Kiai Sejuta Umat, oh, ya Zainuddin Zainuddin MZ MZ, atau, Zainuddin MZ, Abuya, Mualim Sapi Azami. Itu iya, kalau dia Saiful ngajar, Adami. kita asik dengerin dia. Kita demen dengan cara dia menyampaikan tuturan-tuturan dalam bahasa Betawi yang begitu cair, yang begitu, enak Iya, didengerin sehingga kuping kita tuh, enak, enak gitu kalau kita makan, apa tuh, makan namanya apa, apa tuh, ya makan iya. makanan enak itu ya selser gitu rasanya Jadi enak gitu. pesan agamanya malah lebih dapet ya, Bang, ya? Iya gitu, heeh. Karena dia bahasa cair, bahasanya dekat dengan dia, bahasa keseharian dia, maka bahasa-bahasa keseharian seperti itulah yang memang, "Oh ini bahasa saya ada di situ, maka saya jadi demen." Jadi, gitu. Asik tuh, gitu Iya. jadi kira-kira begitu. Nah, sebetulnya yang saya masih penasaran nih, Bang. Iya Bahasa Betawi yang kita tahu kan kayak iye, iya belakangnya gitu iya kan, abang none gitu. iya, Nah, mhm. kira-kira yang dipakai dalam Al-Qur'an terjemahan berbahasa Betawi ini tuh gambaran bahasa itu seperti apa itu, Bang? Iya, kalau bagian itu memang kan kalau di bahasa Betawi itu ya, Iya kalau teman-teman kamu tuh orang-orang sekolahan, iya orang-orang fakultas gitu bilangnya, iya orang-orang dari universitas itu kan memang membagi dialek namanya. iya Dialek bahasa Betawi pesisir, iya. dialek bahasa Betawi tengah, sama dialek bahasa Betawi pinggir. Oh, ada 3 Ada jadi, Bang? tiga, bahkan variannya tuh lebih lebih kaya lagi karena di Betawi itu kuat misalnya ya, dialek Tionghoa yang namanya Tionghoa, Ciben, Cina Benteng. oh ya Cina Nah, Benteng, ada juga dialek dari Betawi Indo Betawi yang Indo, pakai ik gitu ya, ik Narbopen gitu-gitu itu kan bahasa oh iya, Belanda itu jadi Iya. kemudian ada juga bahasa yang Cina, bahasa Arab, Arab. Arab, Injil gitu ya, Inji, ana, ente gitu oh ya, iya abuya gitu iya, itu kan ada itu. Nah, kemudian kalau dalam konteks penerjemahan Al-Qur'an ke dalam bahasa Betawi ini memang kita tim penerjemah itu menganjurkan untuk mengambil, Ausatuha oh yang satu yang tengah-tengah. tengah-tengah, Si Ausatuha itu dimaknai pakailah bahasa Betawi yang ada di tengah, karena dia memang lebih kaya dari sisi serapan mhm, bahasa, bahasa Cina diserap di situ, bahasa Jawa diserap di situ, bahasa Sunda ada, bahasa Tionghoa banyak, bahasa Arab apalagi, bahasa dari Inggris, wah Prancis apalagi banyak. Jadi dia lebih kaya dan dia memang, lebih lebih banyak, masyarakat yang menggunakan bahasa Betawi Tengah itu. Si Betawi ke Tengah ini lebih dikenal dengan, pelafalan pelafalan, pelafalan pada akhirnya. oh kayak Iya aje, iya kite iya gitu itu ya? kalau kalau Betawi pinggir ditambah dengan H, H,
Jadi kalau apa, kalau Oh, iya. kalau di tengah ape, Heeh, di sono apa. mmm, Iya. Saye, oh iya, aye, di sono saya. Jadi saya. selalu Oh iya, ada tambahan huruf H iya. di Betawi Betawi pinggir gitu ya. Soalnya Dan di Betawi pinggir itu memang banyak menyerap bahasa Sunda, bahasa Jawa, misalnya bagen, oh bagen, ora, itu ora, ngendong gitu ya, ngendong. mindo, itu Nah, kan itu bahasa-bahasa Betawi serapan dari, pinggiran. iya, Nah itu itu. bahasa Betawi yang saya dengar itu, Bang. Iya Yang itu udah iya bagen, iya. iya, ya kan, Iya "Ngendong ora iya lu," iya, begitu. "Ngelebok sini ngelebok." Iya, Iya. ngelebok kapan itu, Bang? Iya, dahar, makan. Oh, Nah, makan. kira-kira Udah begitu. konsep kedua Oke, ini. Nah, oke. jadi varian itu yang dipilih yang bahasa Betawi yang, umum dipakai di tengah. Di Karena tengah. kan memang kebanyakan misalnya, kenapa kita pilih begitu, karena teman-teman kita di Mhm, media kreatif lain, iya, seperti alih wahana dari novel Sidul menjadi sinetron Sidul, itu Sidul. pakai bahasa Betawi Tengah. Oh, Nyai Dasima pakai bahasa Betawi gitu. Tengah. Pertunjukan-pertunjukan lenong yang lainnya, bawa cerita si Pitung lah, siapa kan itu pakai bahasa Bahasa Betawi Betawi Tengah. Tengah. Jadi kira-kira itu yang dipakai dari bahasa Betawi, dialek Tengah. Oke. Nah, kalau Mandra tuh, saya mah taunya Mandra tuh kalau di Iya, Sidul. heeh. Nah, jadi memang, eee terjadi ke kesilapan ya, kekeliruan, Ya. karena memang di sinetron Sidul itu kan dia mencampurkan antara pinggir dengan tengah, Oh, gitu. iya, Jadi oke, si oke. Mandra itu dia dari Betawi pinggir. Oke. Sidulnya dia itu nanti emaknya itu, Mhm, si emaknya itu Aminah Cendrakasih, itu kan dia dari Benyamin, itu dari Benyamin. menggunakan bahasa Betawi Bahasa Tengah. Jadi Tengah. itulah kemudian yang memang sedikit keliru, Oke, di situ dalam sinetron Sidul sebetulnya. oke. Hmm, Bang, mau ya, minta contohnya dong, Bang. apa itu? Al-Qur'an yang pakai bahasa yang artinya pakai bahasa Betawi Tengah, Bang. "A'udzubillahi minasyaitonirrajim," gitu ya. Iya. Eee, saya berlindung kepada Tuhan yang apa ya, kata kalau Maha Pengasih, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim," aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan bukan yang yang terkutuk. terkutuk. Jadi saya berlindung kepada Tuhan dari segala godaan setan yang apa ya, yang terkutuk. Iya. Eee, Bismillahirrahmanirrahim, eee, nyebut nama Tuhan yang paling bares dan paling baik, Paling bares dan paling paling baik, iya. baik. Mhm. Oke. Paling bares itu apa, Bang? Ya, Rahman, Rahman. Rahman dan Rahim. Oh, oh, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nyebut nama Tuhan yang paling bares dan paling baik. artinya bahasa Betawi tuh kaya banget ya, Bang? Ya, dalam perspektif ini tentu saja memang, ya setiap bahasa memiliki keunikan Iya. masing-masing. Jadi kalau bahasa bahasa Jawa itu dia mengenal misalnya garis-garis, lapis-lapis, ada bahasa Betawi hari-hari, Oh, ada iya, bahasa Jawa yang untuk keraton-keraton. iya Nah, kita betul. mengenal di dalam bahasa Betawi itu kita mengenal lapis-lapis, apa tuh, lapis-lapis, penghormatan. Iya. Jadi kalau saya berbicara kepada teman-teman saya seangkatan, Mhm, yang udah biasa kita kemana-mana, itu lu beguasa nggak, lu begua nggak gitu, lu kemana ini kan iya, gitu-gitu. iya, iya. Tapi saya punya guru, saya kepada punya dosen, saya nggak ngomong, gua, dia nyebut nyebut nama diri. Nyebut nama diri. "Pak, eee, saye atau aye atau Yahya nih, ada perlu minta izin," gitu. Jadi Iya, nggak begitu. Jadi sama bapak, sama oh, orang yang meskipun dia orang kecil, iya, artinya kecil itu umurnya lebih 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 di lebih bawah di lah, bawah dari iya, kita, kan kita baru, mhm, itu juga nggak boleh sembarangan. oke, Jadi lapis rasa itu, rasa kita yang merasakan, wah kita menghormatin orang. Kita ini, apa, memberikan apa, rasa rasa akrab, oh iya, itu jadi rasa-rasa seperti itu yang memang dalam ekspresi tuturan masyarakat Betawi itu menjadi penting gitu ya. oke. Nah, jadi hal yang begitu memang nggak dirasain sama orang-orang yang non Betawi. Iya, Banyak kita temuin misalnya mereka, kalau di dalam media, apa tuh, kreatif, misalnya mhm, dia sinetron, kalau iya, iya. kita bisa tahu, oh ini yang bikin bukan orang Betawi pasti nih, karena dia Oh, memakai kata mhm, ganti, kata apa yang memang nggak sesuai iya, dengan, peruntukannya iya. gitu. Oke nih, jadi nambah wawasan lagi nih, Bang. Soalnya ya saya kan
bukan orang Betawi gitu, Bang. Iya. Cuma emang tinggal di lingkungan Betawi. Jadi Iya. kayak bahasa Bares tadi Iya. gitu tuh Mhm baru mhm. baru denger gitu ternyata sekaya itu bahasa Iya iya. Betawi gitu, Bang. Mhm mhm mhm. Iya. Nah, Ya. karena kan udah dalam tahap uji layak, Iya Al-Qur'an terjemahan berbahasa Betawi. Nah, iya respon Abang, iya. tanggapan Abang selaku budayawan Betawi itu bagaimana, Bang? Atas apa ya, mungkin udah selesai kan menerjemahkannya, sedang dalam tahap uji kelayakan gitu, Bang. Kalau secara tahap sampai kepada uji kelayakan itu memang boleh dibilang, 90% selesai. Iya. Tapi ini sebetulnya uji kelayakan ini buat kita pribadi itu, tim penerjemah itu langkah selanjutnya untuk penyempurnaan. Oke. Karena kita nih ada berapa, 10 orang ya, 10 Iya. orang atau 9 orang itu. Itu kita masing-masing mendapat berapa juz. Gaya bahasa saya Mhm. dengan gaya bahasa profesor, teman-teman kita dari UIN, dengan dari BRIN, dengan Iya. dari yang apa tuh, Jakarta Islamic Center itu kita berbeda-beda. Lagi saya tinggal di wilayah Jakarta Selatan, yang lebih Mhm. dekat dari Betawi pinggir. Iya. Ada kawan-kawan kita dari, profesor-profesor IAIN itu dia tinggal di Tanah Abang. Iya. Tanah Abang itu lebih kepada bahasa Betawi Tengah. Iya, Nah, tengah. kemudian kita memadukan itu yang belum selesai sebetulnya. Oke. Jadi ini langkah berikutnya untuk menuju kepada kesempurnaan penerjemahan. Kata ganti aja misalnya menyebut Iya. Allah atau malaikat atau, Firaun atau apa, itu Heeh. kita masih tetap belum satu kesatuan. Jadi Oke. apakah, kalau Allah berkata atau Firaun berkata, itu katanya kata gantinya seperti apa? Jadi Firaun itu kan o makhluk yang merasa paling hebat di Iya. dunia ini. Mhm. Dia tuh setara dengan jin, dengan setan yang me apa, me selalu protes kepada Yang Iya. Maha Kuasa. Ketika Adam mau diciptakan malah, setan jin itu dia yang protes nah itu jadi kita menentukan itu aja, itu belum kelar. Oke. Jadi bahasa Muhammad Mhm. dengan bahasa Nabi Muhammad SAW, Iya. dia kan, "Aku Muhammad," gitu Mhm. kan, gitu, dengan nanti siapa namanya, dengan saudara-saudaranya kaum Quraisy Iya. yang kafir murokab itu Mhm. juga kan berbeda kita. Nah, Iya. itu sampai di situ kita masih tetap milih, mana yang paling pas. Aku Muhammad, diutus sebagai, utusan yang, untuk seluruh alam semesta. Oke. Innama bu'istu liyutammima Mhm. makarimal akhlak, dan itu dia berbicara seperti itu pilihannya. Kita nggak kelar-kelar tuh, karena sosok Muhammad, manusia utama, dia berkata-kata, kata-katanya itu menjadi hukum bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Iya. Itu kita nggak bisa sembarangan. Lain Iya. lagi dengan misalnya, saudaranya tuh yang Iya. yang apa sih kalau apa sih, ya saudara dia tuh yang kafir-kafir tuh, Oh, kafir-kafir iya Quraisy iya. itu kan dia berkata suka-suka dia. Jadi karena dia kita anggap kelas preman. Iya Kelas iya. orang yang tidak beradab, Iya. yang suka-suka dia, maka pilihan katanya kita musti bedain secara, secara apa Heeh. namanya, secara tata bahasa Oke. gitu ya. Oke. Ini Bang, kita udah Ya, dapet banyak banget nih ilmu baru, wawasan baru soal Betawi ya kan, literasi Betawi udah mhm, banyak banget. Terakhir Bang, ya. kira-kira Abang ada pesan nggak buat anak-anak muda, eee, untuk menjaga kebudayaan Betawi, apalagi soal literasi keagamaan gitu? Ya. Kira Ya, ada apa nih? yang pertama-tama kalau ini ditujukan kepada wahai engkau anak-anak muda, generasi Z ya kalau sekarang ya disebutnya, dan seterusnya itu generasi alfa segala macam. Mari engkau kenal diri engkau, ya. Mmm. Engkau kenal jati diri engkau kenal kepribadian engkau. Kalau engkau itu dari etnik Betawi, maka kenallah Betawi itu apa. Sesudah kamu kenal, kamu harus mengekspresikan rasa kenal kamu itu dengan tingkatan yang lebih lanjut. Oke. What is tingkatan yang lebih lanjut? Yaitu kita harus membuka hati dengan rasa cinta.
Cinta itu bukan cuma diomongin, tapi diekspresikan. Wah, karena aku cinta kepada bahasa Iya. Betawi, maka aku saban hari ngomong bahasa Betawi. Aku bikin puisi bahasa Betawi. Aku nulis surat kepada aku punya yang aku paling cintain itu si apa namanya si Ja Nur apa gitu ya Jainab dengan Jainab. Zainab lah dengan bahasa Betawi yang pilihan katanya banyak, dengan modelnya banyak, dengan rayuan-rayuan gitu. Jadi mari engkau kenali jati diri kamu wahai anak muda. Kalau engkau dari Jawa ya silakan jati diri Jawa. Kalau engkau dari Betawi, jadilah jati diri Betawi yang memang unik, yang memang cair, yang memang egaliter, yang memang tidak mengkelas-kelaskan orang. Jadi sesudah kamu tahu, kamu akan membuka diri kamu, kemudian kamu membangun rasa cinta, dan cinta itu dibangun dengan perbuatan. Berbuatlah sesuatu yang positif untuk kamu dan untuk kehidupan yang masa datang. Oh, Kapanpun, sampai kapanpun. Jadi kamu akan meneruskan kehidupan ini dengan etika kebetawian, bahasa Betawi yang oke, sampai kapan, sampai kapan, sampai kapan, sampai yang kuasa menghancurkan dunia ini, baru hilang si bahasa Betawi di situ. oke, terima kasih Abang. Terakhir Bang, Ya. Abang tutup pakai pantun Bang. Betawi kan pantun Bang. Bisa aja pantun. Jadi kalau kata pantun itu untuk penutup itu, kupas kelapa jangan dibelah. Cakep, Kalau dibelah tumpah airnya. cakep, Kalau ada kata dan perilaku yang salah, cakep. mohon kiranya dimaafin dan dimaklumi saya. Oke, terima kasih oke, terima kasih Abang Yahya Andi Saputra udah meluangkan waktunya buat ngobrol bareng kita, Ya. udah ngasih pengetahuan baru soal budaya Betawi, literasi Betawi, udah banyak banget ini Bang. Makasih banyak. Sampai jumpa di episode kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.